hari ini saya akan melanjutkan bahan baru, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman lihat di Classroom. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai funnel marketing, sebuah strategi pemasaran yang sudah umum digunakan di industri, teman-teman, di mana penggunaannya ini erat kaitannya dengan komunikasi pemasaran yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Saya akan share presentasinya supaya kita dapat lebih memahaminya lebih gampang. Sebentar. Baiklah, bahan mengenai funnel marketing, kita akan bahas secara konsep besarnya dan juga bentuk modelnya seperti apa, di mana dari situ kita bisa mengembangkan nanti menjadi penerapannya dalam strategi komunikasi pemasaran kita. Baik, sudah kelihatan teman-teman PPT-nya, PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Siap. Funnel marketing basic. Jadi funnel marketing ini setelah ini kelanjutan. Kemarin kan kita belajar mengenai above the line, below the line. Jadi kita mengenal dulu nih media itu karakternya ada dua macam dan sekarang itu sudah berkembang menjadi tiga, ada hybrid media. Di mana above the line itu media-media yang bersifat satu arah komunikasinya, below the line itu dua arah, dan hybrid itu adalah perpaduan antara above dan below karena menggunakan teknologi digital yang sekarang sedang berkembang. Nah, dari semua media itu tuh ada kekuatan kelemahannya dan juga ada momentum kapan kita menggunakan dengan tepat. Nah, penggunaan media ini kapan tepatnya kita gunakan, itu salah satu analisa yang kita bisa gunakan melalui analisa funnel marketing. Di mana analisa marketing funnel ini melihat dari customer journey, teman-teman. Ibaratnya begini, misalkan teman-teman kita sudah masuk perkuliahan nih, ke kampus misalkan ya, Anda bangun dari rumah, Anda berangkat dari rumah, itu titik pertama Anda berangkat dari rumah, lalu Anda masuk ke jalan raya, dari jalan raya mungkin Anda nanti ke pom bensin dulu, dari pom bensin baru Anda sampai ke kampus Anda. Nah, di kampus Anda, dari kampus Anda mungkin ke toilet dulu, setelah dari toilet baru Anda masuk kelas. Jadi ada journey-nya, ada titik-titik di mana kita dapat melihat konsumen itu. Nah, funnel marketing ini kita melihat secara luas mengenai alur perjalanan si konsumen tersebut. Supaya kita dapat menentukan di setiap tingkatan alur perjalanan dari konsumen tersebut, kita lebih tepatnya menggunakan strategi media yang mana. Nah, komunikasi itu adalah sebuah proses yang bertingkat, teman-teman. Kita nggak bisa mempengaruhi konsumen dengan satu proses dalam tingkatan yang sama. Jadi, dalam pemasaran, dalam iklan, seperti yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa orang tuh baru mudeng brand kita ada, itu mungkin sekitar 5-7 kali kita ngiklan, baru orang tuh mudeng, oh ada brand X ya. Makanya jarang produk yang ngiklan tuh di televisi cuma sekali nembak, gitu, jarang. Karena kalau cuma sekali nembak, itu bisa dibilang kita buang uang aja, orang nggak akan ada yang minat. Karena begitu banyaknya iklan dalam satu hari. Dalam 1 jam aja di televisi itu mungkin bisa ada berapa puluh iklan. Bayangkan dari berapa puluh iklan itu kita cuma sekali nongol, kita nggak akan diingat orang. Jadi harus ada intensitas tertentu. Nah, intensitas itu satu permasalahan, tapi permasalahan berikutnya adalah kita harus membawa intensitas itu ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Orang itu sudah tahu, setelah orang itu tahu apa, kita bujuk dia supaya melihat produk kita lebih jauh, setelah itu kita bujuk dia supaya lebih tertarik, kita bujuk dia akhirnya untuk membeli. Nah, jadi ada tingkatan yang berbeda. Pada saat kalian misalkan, nanti suatu saat kerja praktek gitu, misalkan di Auto 2000 gitu, Anda menjadi sales mobil. Nah, tahapan pertama mungkin Anda membagikan brosur, orang tuh tahu bahwa
Toyota mengeluarkan produk Camry hybrid yang baru nih. Orang tuh cukup tahu. Setelah itu Anda dapat nomornya. Nah, yang Anda lakukan adalah Anda nge-follow up mereka supaya menanyakan, Pak, gimana Pak? Bagus nggak Camry kemarin? Apa Bapak ada ketertarikan mengganti mobil? Setelah itu berlanjut lagi, Pak, ini ada program terkait masalah pendanaannya, mungkin Bapak tertarik. Pak, ini kita ada free drive test, mungkin Bapak bisa datang ke Mall PVJ, kita lagi ada pameran di situ. Jadi itu dibawa ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kita tidak bisa menginformasikan kepada konsumen bahan yang itu-itu aja di level yang sama. Konsumen itu nggak akan bergerak dari cukup tahu menjadi membeli. Nah, customer journey itu kita melihat sebagian besar itu adalah hal-hal yang demikian. Nah, jadi komunikasi itu saya bilang dalam pemasaran, pendekatan lainnya adalah the act of influence. Jadi sebuah aksi untuk mempengaruhi konsumen. Untuk mempengaruhi konsumen. Jadi komunikasi yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar ngasih tahu, tapi kita harus menginfluence konsumen sehingga mereka ada switch dari yang mereka suka menjadi lebih suka, dari yang nggak suka menjadi suka, dari yang nggak tahu akhirnya bisa menjadi membeli. Jadi fungsi komunikasi pemasaran itu kita menginfluence seseorang. Nah, funnel marketing itu bahasa simpelnya saya bahasakan adalah sebuah analisa dalam tahapan pemasaran atas proses perjalanan konsumen atau customer journey dari pengenalan hingga pembelian. Dari pertama kita kenal brand tersebut sampai akhirnya kita membeli. Dengan maksud meningkatkan engagement, sales, ataupun branding yang lebih baik. Jadi kita menganalisa perjalanan konsumen itu dari pertama kali kenal sama kita itu dari mana, sampai dia tertarik, sampai kita memberikan program-program yang lebih detail lagi, sampai akhirnya dia membeli. Dan itu kembali lagi berlanjut seperti terus-menerus seperti circle, teman-teman. Jadi customer journey inilah yang akhirnya kita akan jadikan salah satu landasan penggunaan media. Jadi funnel marketing ini bisa dibilang bukan ngomong masalah teknis, tapi kita ngomong dari helicopter view, dari ngelihat dari helikopter. Kalau ngelihat helikopter kan kita bisa melihat kota Bandung tuh lebih luas. Nah, kita tuh melihat konsumen dari atas. Mereka itu pertama kali akan masuk kemana, setelah itu mereka akan melihat produk kita di mana, mereka itu akan banyak berinteraksi di media apa, hingga akhirnya mereka membeli. Jadi customer journey itu menjadi bagian penting dari analisa marketing. Nah, funnel marketing itu pendekatannya kita menggunakan AIDA. Mungkin teman-teman sudah pernah mengenal AIDA ini dari manajemen pemasaran ataupun dari perilaku konsumen. Jadi AIDA ini adalah tahapan dari customer journey, teman-teman. Tahapan dari konsumen kenal sampai dengan konsumen akhirnya melakukan pembelian. AIDA itu kan singkatan dari awareness atau di sini attention, I-nya itu interest, D-nya untuk desire, A-nya itu action. Jadi kalau kita melihat AIDA ini, dia ini adalah tahapan tapi mempunyai intensitas yang berbeda. Intensitasnya berbeda. Kalau hanya kita masuk ke tahapan awal yaitu attention atau awareness, ini tahapannya orang itu baru cukup tahu saja. Anda hanya baru cukup tahu bahwa di Unpar itu ada D3 manajemen misalnya. Jadi hanya sebatas awareness. Setelah itu masuk ke tahapan pengenalan yang lebih deep lagi. Interest. Setelah Anda tahu, oh ternyata di Unpar itu ada D3 manajemen. Kalau begitu, memang akreditasinya sudah apa? Dia umurnya sudah berapa tahun? Dosennya ada siapa-siapa aja. Anda mulai tertarik dengan program tersebut. Artinya, media yang kita gunakan dan konten yang kita gunakan harus berbeda dong. Nggak bisa hanya ngomong masalah awareness, media yang sudah kita digunakan awareness itu harus berbeda apa yang digunakan di interest. Nah, setelah Anda melihat, Anda bandingin, ternyata bagus ya. Kalau gitu saya tertarik, pengen melihat lebih dalam, pengen bertanya-tanya nih kepada counselornya, pengen bertanya kepada prodinya langsung, pengen membandingkan langsung masalah biayanya, Anda masuk ke tahapan desire. Nah, pada masuk ke tahapan desire ini, kemungkinan besar Anda akan mulai melihat hal-hal yang lebih teknisnya, misalkan masalah terkait biaya kuliahnya, bagaimana nanti setelah lulus nanti saya bekerjanya di bidang apa, bagaimana
eh, penyerapan tenaga kerjanya, Anda sudah tertarik banget nih. Ibaratnya Anda tinggal disenggol dikit, Anda beli. Nah, artinya media yang digunakan di desire, tahapan ketiga ini, itu harus lebih tinggi lagi. Nggak bisa kita ngomongin hanya sebatas informasi yang sudah kita gunakan di atas. Bagaimana caranya seseorang yang sudah pengen, itu bisa dibuat akhirnya dia beraksi, action, untuk akhirnya mendaftar di D3U4. Masuklah ke tahapan action. Nah, AIDA ini suka disimbolkan dengan piramida terbalik, teman-teman. Piramida terbalik. Artinya bottleneck-nya itu ada di bawah. Setiap tingkatan yang semakin tinggi justru membuat jumlah orang ataupun jumlah target konsumennya atau jumlah potential customer-nya itu justru semakin berkurang. Karena dari 100% orang yang melihat iklan kita, kemungkinan besar itu akan mengalami pengurangan reduksi sampai beberapa puluh persen masuk ke tahapan yang kedua, apalagi sampai dengan tahapan yang membeli. Begitu. Jadi kalau kita melihat di sini, teman-teman, di sini banyak orang yang dapat melihat iklan kita, yang tahu mengenai produk kita, tapi mungkin hanya bersisa hanya sekitar 50% yang tertarik atas produk kita. Interest. Dari 50% itu, mungkin berkurang lagi nih orang-orang yang benar-benar akhirnya tertarik banget dengan produk kita. Mungkin hanya tinggal sisa 30%. Dan akhirnya dari orang yang desire sudah pengen beli ini, ada yang beralih ke brand lain, ada yang tiba-tiba mendapatkan penawaran dari brand lain lebih bagus, tiba-tiba berubah pikiran, akhirnya mungkin hanya sekitar 10% yang beli produk Anda. Nah, jadi dari tahapan ini kita dapat melihat bahwa secara logikanya kita harus meningkatkan jumlah orang yang tahu di sini, supaya kita dapat meningkatkan juga secara langsung jumlah orang yang membeli di sini. Contohnya begini, kalau dari 1000 email, itu hanya 100 orang yang akhirnya beli. Artinya kalau saya pengen meningkatkan sales saya harus meningkatkan jumlah orang yang melihat email saya. Berarti kalau 1000 orang menghasilkan 100, kalau 10.000 orang berarti menghasilkan 1000. Kalau 100.000 berarti menghasilkan 10.000 orang. Jadi analoginya itu seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita ingin hasil kita semakin tinggi, artinya kita harus meningkatkan semakin banyak orang yang melihat iklan kita. Dari 1 juta orang, masa sih nggak ada 0,1% yang beli produk kita? Nah, penerapan media, komunikasi media, itu seperti itu. Kenapa orang suka menggunakan banyak media konvensional seperti televisi, ataupun radio, ataupun koran? Karena pada dasarnya itu pendengar atau penonton itu banyak banget, teman-teman. Ada jutaan ataupun puluhan juta orang. Bahkan mungkin bisa ratusan juta orang untuk seperti televisi, seperti RCTI, seperti Indosiar, seperti Antv, itu mungkin bisa tinggi banget. Kenapa? Karena mereka pengen mengejar banyak orang tahu, di mana berdasarkan pendekatan riset, mungkin dari 100% orang itu akan mengalami reduksi berapa persen. Masa sih dari 100% itu tidak ada yang masuk ke interest 50% begitu. Jadi apa yang dilakukan media, kenapa mereka suka ke awareness yang tinggi ataupun reach yang tinggi, itu karena supaya meningkatkan jumlah input, teman-teman. Jadi jumlah input itu menjadi penting agar kita dapat meningkatkan jumlah output yang ada di sini. Semakin banyak yang kita dapat raih jumlah attention di sini, akan meningkatkan jumlah orang yang melakukan action di sini. Jadi kuncinya kalau menurut saya dalam penerapan funnel marketing ini, teman-teman, yang paling penting itu adalah di tahapan awal ini, teman-teman. Setelah itu adalah di tahapan akhir, bagaimana kita bisa memberikan produk ataupun penawaran yang membuat orang akhirnya benar-benar beli. Akhirnya dia nggak berpindah ke lain hati. Nah, penerapannya, kita sudah mengenal ya, ada above the line, ada below the line. Nah, penerapannya secara karakteristiknya, komunikasi pemasaran above the line itu berada di median attention dan interest, ataupun awareness dan interest, di AI-nya. Jadi dua paling atas ini kebanyakan orang menggunakan media above the line ataupun hybrid media.
Jadi dia ngiklan di Kompas, dia ngiklan di RCTI, dia ngiklan di Antv, ngiklan di Prambors untuk mendapatkan atensi dari jutaan orang di Indonesia. Paling cepat seperti itu. Jadi dia menggunakan above the line ataupun hybrid media di sini. Setelah itu bagaimana orang akhirnya dari interest bisa masuk ke desire, naik lagi ke action dengan menggunakan pendekatan below the line. Below the line penggunaannya berarti orang kan udah ngeliat iklan nih di CTI. Setelah itu pas dia jalan-jalan ke mall, dia bertemu dengan launching produk Toyota tadi. Launching produk dari Auto 2000. Misalkan tadi Camry Hybrid. Di situ dia udah ngeliat iklannya, pas dia ngeliat langsung, wih ternyata mobilnya keren banget. Pas saya bawa, mobilnya ini halus banget nih. Mesinnya aja suaranya nggak kedengaran. Dan ternyata irit banget. Ternyata ada program cicilan 0% lagi. Nah, orang itu yang dari tadi berada di tahapan awareness ataupun interest doang, dia itu gara-gara ada tindakan below the line, mereka itu akhirnya naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, desire. Dia mungkin nggak langsung melakukan pembelian pada saat launching di mall itu. Dia akan pulang, habis itu dia mikir-mikir, dia berdoa, dia banding-bandingin nih sama produk-produk sedan yang lain, dia bertanya sama istrinya, bertanya sama suaminya, bener nggak ya kalau beli produk itu? Anda tuh udah pengen banget tuh beli, karena Anda udah ngelihat produknya itu keren banget. Setelah itu, dari pemasarnya, dari salesnya yang sudah dapat nomor Bapak itu, dia menelpon Bapak, bagaimana Pak, ini programnya tinggal sampai dengan hari ini saja, program cicilannya, menurut Bapak mau ngambil atau tidak? Jadi gara-gara udah dikasih lagi strategi media below the line, dikasih batas waktu, akhirnya orang itu melakukan pembelian. Jadi below the line itu bukan hanya sebatas event ya, tapi bisa juga tadi ada personal marketing, ada direct marketing, dia menghubungi lewat handphone, dia menghubungi lewat SMS, lewat email, lewat surat biasa, lewat formulir. Nah, jadi di sini dapat kita melihat bahwa media dari above the line, hybrid media sampai dengan below the line itu mempunyai tingkatan berbeda. Jadi below the line itu banyak digunakan untuk masuk meningkatkan orang naik dari interest ke desire, dari desire ke action. Jadi attention dan interest ataupun awareness dan interest itu banyak kita menggunakan media above the line ataupun hybrid media seperti koran, televisi, digital marketing seperti Instagram marketing, Facebook marketing, Google marketing, dan lain-lain. Dan pada saat dia masuk ke tahapan desire and action, mereka banyak menggunakan below the line strategy. Misalkan seperti email marketing, SMS marketing, personal marketing, direct marketing, dan lain-lain, teman-teman. Nah, jadi seperti inilah sebagian besar penerapan dari funnel marketing dengan menggunakan pendekatan AIDA. Sampai sini ada yang pengen bertanya, teman-teman? Cukup jelas semuanya ya. Nanti kalau ada yang pengen bertanya, silahkan bertanya. Atau ada yang pengen bertanya via chat juga, silahkan via chat, supaya dapat nanti didata semuanya. Nah, berikutnya, jadi kalau secara gambaran blueprint-nya itu adalah bagaimana kita melakukan komunikasi di awal, kita dapat menjadi magnet bagi banyak target konsumen kita, potensial customer kita, untuk masuk ke funnel kita. Jadi, titik sukses Anda itu paling penting, itu pertama itu berapa banyak orang yang akhirnya masuk ke funnel Anda. Disinilah kita harus dengan pandai memilih media tadi. Media mana yang tepat sama target konsumen kita, media mana yang dapat mencapai awareness yang kita inginkan, media mana yang memang merepresentasikan produk kita dengan baik. Dari sini masuklah dia ke funnel marketing kita. Akhirnya disinilah kita mendapatkan konsumen yang menjadi konsumen akhir yang akhirnya melakukan pembelian produk kita. Jadi ini blueprint-nya, teman-teman. Jadi inilah customer journey-nya. Bagaimana Anda dapat melihat konsumen masuk ke awareness itu dengan mengenai media apa,
akhirnya dia bisa melakukan action. Lebih jelasnya itu seperti ini. Ini salah satu penerapan penggunaan media-medianya langsung untuk setiap tahapannya dari AIDA stages tadi. Contohnya ini misalkan dari sisi awareness, kita menggunakan artikel-artikel yang kita tampilkan di website kita, di media pemberitaan seperti Kompas, seperti Pikiran Rakyat, kita melakukan iklan di media-media above the line, kita melakukan webinar ataupun podcast, kita taruh podcast kita di Spotify, di iTunes misalkan. Setelah itu kita menggunakan Google Search gitu misalkan, untuk apa? Agar orang itu makin banyak yang dapat kita jangkau. Jadi tujuan pertama awareness ini adalah menjangkau seluas-luasnya orang yang merupakan target market kita ataupun potential customer kita. Jadi sebanyak-banyaknya dalam artian tetap dalam pemasaran itu kita harus mengerti bahwa kita ada target market ya. Misalnya target market kita wanita berumur 18 sampai 31 tahun. Artinya awareness-nya ada ini adalah kita harus menjangkau sebanyak-banyaknya kaum wanita yang berumur 18 sampai dengan 31 tahun di Indonesia. Jadi itu, awareness itu. Jadi harus sesuai dengan target market Anda siapa. Nah, pada saat orang ini sudah terjaring 100% ini kita harus menggiring mereka sebanyak-banyaknya ke tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu interest. Dengan apa? Kita bisa menggunakan website konten, newsletter, sosial media. Kan di sini kita sudah dapat data-data awalnya. Kita sudah dapat email mereka, kita sudah mendapatkan atensi mereka. Nah, kita kasih konten-konten yang terus-menerus. Contohnya gini, Anda pernah kan searching di Google gitu, misalnya sepeda Brompton murah Bandung gitu misalkan. Nah, pas Anda searching di Google Search seperti itu, analitik dari Google itu merekam Anda bahwa si X ini sedang mencari sepeda Brompton murah di Bandung. Nah, masuklah ke tahapan interest, tiba-tiba banyaklah iklan-iklan sepeda Brompton di Bandung. Anda buka Google, Anda buka Facebook, Anda buka Instagram Anda, tiba-tiba muncullah iklan-iklan sepeda Brompton di layar Anda. Akhirnya Anda yang tadi sudah hanya sebatas ingin mencari tahu, tiba-tiba Anda semakin interest kan? Oh, semakin banyak nih produk-produk yang sepeda Brompton yang dijual di Bandung ternyata. Anda mulai membanding-bandingin. Nah, setelah itu Anda masuklah ke sebuah e-commerce tertentu, Anda akhirnya mulai nge-love tuh atau bikin wishlist ataupun masukin ke keranjang di Blibli, di Lazada gitu. Anda masuk ke tahapan desire. Nah, dari toko online tersebut dia sudah tahu nih, oh si Dianta ini sudah pengen banget nih beli sepeda Brompton. Dia sudah masukin ke wishlist, dia sudah likes, dia sudah masukin ke keranjangnya, tinggal bayar aja nih. Nah, yang dilakukan oleh e-commerce tersebut adalah apa? Dia melakukan email marketing. Dia melakukan direct marketing. Ayo, ini keranjangmu masih ada barang. Ayo segera lakukan pembelian. Ayo, promonya sebentar lagi. Halo, kamu dapatkan voucher di segini. Segera lakukan pembelanjaan. Jadi itu salah satu strategi akhirnya membuat saya melakukan pembelian. Action untuk melakukan pembelian yang produk tadi. Nah, itu mungkin yang pernah terjadi juga pada Anda pada saat Anda mencari produk tertentu dan akhirnya Anda melakukan pembelian tersebut. Nah, jadi penggunaan media-media ini menjadi intensitasnya berbeda untuk setiap level, teman-teman. Mungkin ada beberapa media yang muncul beberapa kali, tapi kontennya akan berbeda. Konten itu akan berbeda, teman-teman. Seperti sosial media mungkin dari awareness sampai dengan action bisa aja ada terus, tapi kontennya berbeda. Kontennya sudah menjadi lebih spesifik. Nah, ini salah satu research yang dilakukan oleh Neil Patel. Neil Patel ini salah satu praktisi pemasaran di Amerika Serikat yang cukup terkenal. Jadi dia melakukan riset, teman-teman, ke toko e-commerce, ke industri e-commerce di beberapa e-commerce besar di dunia. Jadi dia melakukan pengamatan dari customer journey itu
dari setiap tahapan itu kira-kira bisa berapa persen ya akhirnya melakukan pembelian. Jadi pembandingannya dia melihat bahwa dari 1.000 orang yang sudah datang ke website, ini artinya 1.000 orang yang aware ya tentang suatu produk ataupun tentang suatu penawaran di produk tertentu, ada 1.000 orang datang ke toko kita, itu yang masuk ke tahapan interest, dia mulai melihat produk itu udah berkurang 30%. Jadi hanya sekitar bersisa 70% orang. Nah, orang yang akhirnya masukin ini nih, dari 70% ini berkurang lagi setengahnya, hanya sekitar 35% orang yang nge-love produk tersebut, jadikan wishlist ataupun masukin ke keranjang pembelian. Dan ternyata rata-rata itu hanya sekitar 5% orang yang akhirnya membeli, teman-teman. Jadi dari 100% orang, ternyata hanya 5% yang akhirnya melakukan pembelian. Kalau 100 orang di sini berarti hanya 5 orang yang ada di sini. Kalau ini 1.000 orang berarti di sini 50 orang. Nah, artinya kalau kita ingin meningkatkan jumlah orang yang melakukan pembelian ini, 5% ini, kita harus meningkatkan intensitas jumlah yang ada di sini. Ini kalau 1.000, artinya kalau 1.000 orang menghasilkan 5%, yaitu berarti sekitar 50 orang. Dari 1.000 orang cuma menghasilkan 50 orang. Kalau kita ingin meningkatkan sales di sini, artinya kita harus tingkatkan jumlah orang yang datang ke toko kita. Apakah menjadi 10.000, 100.000, 1 juta? Seperti e-commerce besar di Indonesia, Lazada, Blibli, Tokopedia, setiap bulannya itu ada jutaan orang yang datang ke tokonya. Hanya datang ke tokonya itu jutaan orang. Artinya, pembelian mereka itu sekitar 5% rata-rata itu melakukan pembelian. Itu mengapa akhirnya e-commerce itu sangat besar. Seperti TikTok. TikTok itu aplikasi yang saban bulannya itu sekitar 500 juta orang itu aktif di TikTok. Artinya potensi kita dapat menjual iklan di situ itu sangat efektif karena ada banyak banget orang yang bermain di TikTok setiap bulannya di seluruh dunia. Nah, jadi tugas besar seorang markom itu adalah memastikan banyak orang di sini datang, sebanyak-banyaknya orang di sini datang yang sesuai dengan karakteristik target market kita, dan berikutnya adalah meningkatkan intensitas ketertarikan mereka produk yang kita tawarkan kepada mereka itu semakin tertarik. Artinya kita harus kasih konten yang meyakinkan mereka terus-menerus berulang-ulang, akhirnya mereka itu melakukan pembelian di sini. Nah, jadi itulah perjalanan dari seorang markom itu. Jadi secara bagian gambar besarnya, teman-teman, secara gambar besarnya, komunikasi pemasaran itu memberikan kita tanggung jawab untuk dapat memastikan komunikasi kita dari funnel yang paling awal, yaitu awareness, sampai dengan ke tahapan orang membeli, itu berjalan dengan efektif. Nah, biasa kan ada target market nih, target sales. Nah, target sales itu berada di funnel yang paling terakhir, di action tadi. Artinya itu tolak ukur pertama. Kalau cuma 5% yang beli, artinya kita harus meningkatkan berapa kalinya orang yang melihat. Itu pendekatan yang harus kita gunakan. Misalkan dulu, pada saat saya memegang pemasaran di Unpar, kalau saya melihat jumlah orang yang mendaftar ulangnya adalah sekitar XX, artinya saya supaya bisa meningkatkan jumlah XX di bawah ini, saya harus meningkatkan jumlah input yang di atasnya sejumlah berapa persen kalikan XX. Nah, supaya dapat mendapatkan orang yang lebih banyak itu, apa yang saya harus lakukan? Saya harus menggunakan media-media above the line yang dapat menjangkau lebih banyak orang lagi. Tidak bisa hanya menggunakan senjata yang sama untuk target yang berbeda. Itu nggak bisa. Begitu. Sampai sini ada yang pengen bertanya, teman-teman? Ada pertanyaan dari Nadia. Oh, sebentar Pak ya. Oke. Mau tanya, tadi di tahap desire, medianya ada white paper. Seperti apa? Oke. White paper itu adalah istilah untuk sebuah produk content marketing. White paper itu ibarat output itu PDF, teman-teman. PDF, dia ini menceritakan seperti katalog produk, seperti company profile, tapi dia itu mengulasnya lebih dalam.
itu dinamakan white paper. Kalau Anda pernah ke toko IKEA misalkan begitu ya, white paper itu salah satu bentuknya bisa berupa seperti e-katalog mereka. Itu salah satu kategori dari white paper. Kalau Anda masuk ke perusahaan-perusahaan, misalkan kayak Pak Roni, dia kan investor nih. Nah, white paper itu bisa seperti laporan keuangan tahunan, laporan good corporate governance, itu seperti itu nama istilahnya white paper. Yang bisa orang download dalam bentuk PDF, dia dapat melihat secara jelas tentang spesifikasi produk, tentang keunggulan produk, tentang perkembangan produk investasi seperti apa. Jadi white paper itu maksudnya, Nadia. Udah jelas, Nadia? Jelas, Pak. Makasih. Oke. Gimana Pak Roni? Silakan Pak. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang Pak Dianta. Ini siang. Mukanya glowing sekali hari ini saya lihat. Oh iya dong. Muka saya selalu glowing Pak. Ya, Pak, menarik sekali hari ini tentang funnel marketing ya. Kalau ini saya coba kaitkan dengan ini kan saya melihat nih ada beberapa selebgram dan ada beberapa tiktokers di room ini Pak. Kalau misalnya menggunakan strategi funnel marketing ini untuk influencer-influencer yang ada saat ini, itu gimana Pak untuk meningkatkan misalnya engagement di medsos? Kalau tadi kan kita berbicara mengenai produk Pak ya, produk di end dari funnel atau jalan terakhirnya itu kan ke sales terakhirnya. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan untuk meningkatkan misalnya view, meningkatkan followers, itu apakah penerapannya sama Pak atau ada perbedaan dalam penerapannya? Terima kasih. Jadi targetnya untuk meningkatkan follower ya Pak ya? Ya, follower, view, engagement Pak, kurang lebih gitu. Oke, jadi kalau funnel marketing itu biasa digunakan brand juga memang untuk di tahapan awal itu untuk meningkatkan jumlah likes ataupun jumlah follower. Nah, media sosial ini banyak digunakan untuk di tahapan awal tadi memang awareness, yaitu pada saat orang melihat melihat influencer tadi menggunakan produk tertentu, orang akhirnya mulai aware, ada produk kosmetik ini toh. Akhirnya Pak Roni mulai follow tuh Instagram kosmetiknya itu kan. Nah, dia mulai melihat. Nah, itu masuk ke tahapan itu. Tapi sebenarnya apakah media sosial juga dapat membuat orang akhirnya bukan hanya sebatas nge-like, tapi juga akhirnya melakukan pembelian? Bisa. Nah, penerapan kontennya itu bukan lagi hanya sebatas awareness, tapi dia tahapannya misalnya konten-kontennya seperti itu tahapannya testimoni yang dilakukan oleh influencer. Misalkan influencer X dia bilang, saya sudah 5 bulan menggunakan produk ini, ternyata produk ini tuh membuat kulit saya begini. Atau kan misalkan ada unboxing gitu ya, unboxing iPhone 12 gitu. Di unboxing, wah ternyata iPhone-nya ini tahan banting, kena api pun nggak terbakar gitu misalkan. Jadi orang gara-gara ngeliat review tersebut, orang tuh udah desire kan, orang tuh gara-gara ngeliat review tersebut, orang tuh akhirnya melakukan pembelian. Karena ada konten yang meyakinkan mereka. Walaupun sekarang banyak ya influencer itu digunakan digunakan oleh pemasar untuk dapat masuk ke tahapan tadi above dan below tadi. Jadi rata-rata review yang dilakukan oleh influencer itu kebanyakan adalah titipan ataupun memang sudah dibayar. Jadi bukan lagi hanya sebatas hobi mereka, tapi memang mereka sudah dibayar untuk melakukan review ataupun pengenalan produk yang bagus. Nah, media sosial ini Pak memang merupakan salah satu media yang sekarang paling powerful untuk meningkatkan interest. Kalau saya melihatnya media sosial ini paling powerful untuk interestnya. Karena kalau brand besar dia akan tetap banyak ngambil awareness itu dari iklan ataupun dari media konvensional. Setelah itu akan direview oleh di influencer-influencernya ini untuk meyakinkan seseorang untuk melakukan pembelian produk tertentu. Seperti itu Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Dianta. Iya Pak. Nah, ada yang lagi, brosur juga termasuk white paper kan Pak? Brosur. Pak, belum bertanya Pak. Oh ya, sebentar ya, silakan Teo. Satunya tadi yang brosur itu termasuk white paper kan, Pak? Oke, saya jawab dulu. Saya jawab dulu atau mau ada pertanyaan lagi, Teo? Oh, satu lagi Pak. Oke, silakan. Soal
soal influencer tadi, di digital marketing ini kan misalnya nih, ada Instagram influencer yang baru dan followersnya itu baru, sedangkan dia dikasih apa sih namanya, barang produk buat di review. Nah kadang influencer baru-baru ini reviewnya itu hanya untuk review yang maksudnya dia ngasih nilai baik itu hanya karena tuntutan kerja misalnya. Tapi kita belum tahu kualitas dari produk tersebut. Nah, kira-kira cara menanggapi hal tersebut atau agar kita tidak mudah tertipu dari hasil review itu kira-kira gimana ya? Oke, berarti dari sudut pandang konsumen berarti ya, Theo ya? Betul, Pak. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi mengenai brosur apakah white paper. Brosur itu bukan white paper, jadi berbeda. Brosur itu, dia itu pertama penerapannya kebanyakan printed, jadi bukan digunakan untuk brosur itu bukan digunakan untuk digital, jadi kebanyakan untuk printed. Tapi memang ada brosur yang e-brosur yang lebih digital. Nah, bedanya brosur sama white paper adalah brosur itu hanya memberikan informasi simple mengenai karakteristik produk tertentu ataupun penawaran tertentu. Jadi informasi lebih sedikit. Kalau white paper ini yang dijelaskannya itu lebih luas, teman-teman. Jadi white paper ini bisa berisi mengenai testimoni, bisa berisi mengenai kualitas produk ataupun produk-produk lain. Jadi white paper ini bukan hanya ngomong tentang satu produk, tapi bisa ngomongin tentang bisnisnya ataupun banyak produk. Gitu. Jadi white paper sama brosur itu berbeda, walaupun sama-sama dalam artian produknya adalah produk yang dihasilkan dari sebuah produk desain ataupun konten yang didesain semenarik mungkin. Tapi berbeda. White paper itu kebanyakan dia banyak mengambil konten sisi yang lebih luas dari perusahaannya, bagaimana mereka menjalankan perusahaan, nilai-nilai perusahaan, ataupun katalog produknya, visi misi mereka ke depan. Jadi lebih banyak pada situ. Kalau ataupun pelaporan itu white paper. Kalau brosur itu justru dibuat semakin sedikit halamannya, semakin sedikit semakin bagus, karena brosur itu membuat orang bisa dapat membaca satu halaman, 2 halaman sudah tahu nih produknya, penawarannya apa, kekuatannya apa, that's it. Tapi hal-hal yang lebih detail tidak dijelaskan di brosur. Jadi penerapannya sedikit berbeda. Jadi brosur bukan white paper. Walaupun outputnya mungkin bisa sama-sama PDF ataupun JPEG gitu ya. Tapi white paper itu tidak pernah JPEG, jarang banget JPEG. Lalu tadi bagaimana supaya kita tidak tertipu dari review-review. Nah, akhirnya di zaman digital ini teman-teman ada riset yang mengatakan bahwa konsumen itu semakin kritis, semakin pintar. Karena apa? Dari handphonenya mereka itu bisa melakukan pembandingan terhadap produk yang sama dengan cepat, dengan langsung tahu detailnya, harganya, siapa yang jual, review dari konsumennya, orang itu langsung tahu. Jadi konsumen itu bisa langsung menilai dari pengamatan dia dari beberapa produk-produk yang sudah mereka review dari tanggapan konsumen sebelumnya. Jadi saya rasa bagaimana supaya kita nggak tertipu, kalau begitu dapat satu pilihan produk, saya rasa langsung dibandingkan dengan produk lain. Kalau kita bisa datang ya ke toko online, Lazada, Blibli ataupun lain, kalau kita ngelihat produk A gitu ya, dari produk A itu kan langsung ada rekomendasi sejenis. Di situ ada produk A tapi penjualnya ada toko A, ada toko B, ada toko C. Kita bisa bandingin harga termurah, produk yang reviewnya paling bagus, dan lain-lain. Jadi cara paling mudahnya mungkin melakukan pembandingan, jangan hanya melihat dari satu produk saja. Itu Theo, bagaimana supaya nggak ini. Dan kaitannya ada influencer yang baru gitu ya. Nah, influencer ini, mereka itu dikatakan influencer pada saat mereka mempunyai jumlah follower yang cukup banyak dan tingkat kepercayaan cukup tinggi dari influencernya kepada mereka. Apakah karena profesionalitas mereka, karena bidang yang mereka tekunin, ataupun karena pengalaman yang mereka temukan. Jadi kalau ada influencer baru, saya rasa tingkat influence-nya juga belum tentu terlalu tinggi. Gitu. Bisa aja dia mencoba untuk menjadi influencer, tapi belum menjadi influencer seutuhnya, karena dia belum mempunyai influence. Jadi kita pun dapat menilai kok mana yang kita dapat percaya banget sama seseorang yang mungkin belum terlalu kita dapat lihat track record-nya. Begitu ya, Theo. Gimana, Theo? Cukup jelas?
Jelas Pak, makasih Pak. Siap, terima kasih. Oke, mengenai jual beli follower, sistemnya bagaimana ya Pak? Atau follower palsu? Oke, jadi jual beli followers ini dia menggunakan, jadi jual beli followers ini sebenarnya bisa ada dua. Pertama itu ada yang followers yang asli, kedua ada followers yang palsu. Palsu ini artinya followersnya dibuatnya bisa manual, bisa pakai sistem, sehingga itu dinamakan bot, robot gitu. Jadi followersnya itu kata orang kan, ini mah bot, itu maksudnya robot. Jadi semuanya itu menggunakan sistem, jadi dia bisa membuat ratusan ribu, jutaan akun dalam satu malam gitu ya, karena itu semuanya palsu. Ngambil foto pun dibuat-buatnya. By the way, sekarang dengan kekuatan artificial intelligence, komputer itu bisa membuat muka-muka baru. Jadi dia nggak ngambil foto orang, tapi dia bisa membuat wajah-wajah baru yang digunakan dari ribuan data yang dia dapat, bentuk hidung, bentuk mata, dia dapat membuat satu foto-foto yang baru. Nanti saya akan tunjukin di pertemuan nanti berikutnya, bagaimana artificial intelligence itu dapat menciptakan muka manusia yang benar-benar sangat manusia, tapi itu tidak pernah ada di muka bumi. Karena apa? Karena dia melakukan pendataan yang cukup banyak, akhirnya dibuatlah muka seseorang ini. Gitu. Nah, itu yang digunakan untuk menjadi akun-akun bot. Akun-akun bot itu. Kalau Anda pernah melihat YouTube ya, penggerebekan penyedia akun-akun palsu itu di Cina gitu ya, itu mereka itu satu ruangan itu banyak handphone, mungkin ada ribuan handphone yang udah di-coding secara otomatis. Itu membuat media-media sosial di Instagram, Facebook, dimanapun. Setelah itu tugasnya adalah melakukan likes, melakukan komen. Terus nggak berhenti. Jadi kalau kita melakukan pembelian, sebenarnya kita lakukan pembelian itu, mereka itu menggunakan sistem mereka yang sudah ada untuk semua robot-robot ini diperintahkan untuk nge-follow Anda. Nah, robot-robot ini setiap bulannya ataupun setiap berapa hari sekali itu dilakukan pembersihan oleh Facebook, oleh Instagram. Jadi Facebook sama Instagram itu juga sudah tahu bahwa banyak akun-akun palsu. Jadi mereka mempunyai sistem yang mereka kembangkan, jadi mereka mengetahui ini akun bot atau bukan. Jadi yang kalau kita udah beli ini 10.000 follower, tiba-tiba follower kita mengalami penurunan dalam waktu berapa hari, bisa 1.000, 3.000 follower mengalami penurunan, berarti kemungkinan besar si Instagram itu menghapus akun-akun mereka. Nah, jadi kelemahan beli follower itu seperti itu, teman-teman. Jadi dalam waktu satu malam mungkin bisa nambah 1 juta orang gitu, follower kita bisa. Tapi karena itu kebanyakan rata-rata akun bot, akun palsu, sama Instagram itu dihapusin semuanya. Jadi tanpa Anda tahu pun tiba-tiba akun Anda habis saja. Nah, praktek ini pernah dilakukan pada saat pilpres kemarin, pilpres sama pemilihan DPR RI kemarin. Kebetulan karena saya ada berkecimpung di situ untuk membantu klien, saya dapat melihat bahwa ada beberapa partai, dia itu followernya banyak banget, tapi setelah saya analisa, 60%, 70% itu followernya adalah robot. Jadi kita dapat melihat tuh, kalau kita pengen tahu apakah dia itu followernya banyak palsu atau tidak, lihat dari day to day. Day to day itu dia naik turunnya itu drastis nggak, ratusan atau ribuan nggak turunnya. Kalau iya, artinya kebanyakan dia beli follower palsu. Nah, kalau follower asli bisa nggak Pak? Bisa, tapi pasti waktunya tidak akan secepat kalau pakai follower yang palsu. Rata-rata kalau follower asli ini, kita dapat bisa follower asli ini pendekatannya bisa dua. Pertama cara organik, kedua cara berbayar. Cara organik itu caranya adalah kita nih punya akun ya. Yang kita lakukan adalah kita buka akun-akun orang, setelah itu kita likes beberapa foto dia, kita follow, kita likes, misalnya setiap hari kita lakukan ada 100 akun seperti itu ya. Nah, dari berapa persen itu yang 100% yang sudah kita likes, mungkin akan ada berapa puluh persen yang akhirnya nge-follow balik kita. Itu secara organik dilakukan. Nah, itu pernah dilakukan oleh Forspeed. Forspeed ini salah satu produk kerajinan dari Bandung, itu cincin tengkorak ya, kalau teman-teman tahu harganya itu jutaan. Yang pakai itu seperti Metallica, jadi dia terkenal di luar negeri, di Indonesia baru terkenal. Dia mengatakan bahwa salah satu yang dia lakukan adalah secara organik, dia nge-follow band-band besar, dia nge-follow orang-orang asing, habis itu di likes-nya foto-fotonya, 3-5 foto di like setiap hari.
Setelah itu dia nge-vote, ngeliat yang lagi 3-5 orang di likes-nya. Nah, ternyata beberapa orang itu tuh ada yang aware, akhirnya nge-follow balik. Itu secara organik, itu bisa dilakukan. Dan itu butuh waktu. Cara kedua untuk mendapatkan follower asli tadi yang tadi berbayar. Sekarang sudah banyak agensi-agensi yang sudah mempunyai data influencer. Jadi ada sekarang agensi yang sudah memanage banyak sekali influencer di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Dia itu bekerja sama. Misalkan Pak Roni misalnya punya budget 1 juta gitu ya, ngasih tahu ke agensi ini, Pak saya punya budget 1 juta nih, saya pengen nambah 100 follower. Nah nanti dari 1 juta itu dia akan mencari karakteristik influencer yang diinginkan Pak Roni. Nanti dia akan menghubungi influencer tersebut akan nge-follow Pak Roni ataupun menceritakan tentang produk Pak Roni. Begitu. Jadi itu kemungkinan besar itu bukan robot. Jadi itu adalah memang akun yang memang dikendalikan oleh manusia. Begitu. Jadi sistem itu seperti itu. Kalau yang sering kita lihat di Google, di Instagram gitu ya, jual beli follower itu kebanyakan rata-rata robot. Itu bukan asli, bukan orang. Ada yang asli itu saya lupa nama agensinya. Nanti kalau saya ingat saya kabarin ke teman-teman. Jadi ada sekarang agensi yang menangani influencer tersebut dan bayarannya cukup murah. Seperti itu. Tapi kalau hanya sebatas untuk meningkatkan citra ya, follower palsu ini sebenarnya cukup membantu teman-teman. Cukup membantu. Begitu. Gimana Nadia? Iya, Ada Pak. tanggapan? Oke. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman? Begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa funnel marketing ini adalah suatu pendekatan yang umum dilakukan oleh pemasar, orang markom, ataupun digital marketer untuk melihat journey konsumen mereka, sehingga mereka dapat memberikan konten yang tepat dengan media yang tepat untuk setiap tingkatan tersebut. Kapan dia harus menggunakan media radio, kapan dia harus menggunakan media email marketing, itu pada saat momentumnya kapan. Nah, penerapan dari funnel marketing ini sebenarnya erat kaitannya juga nanti berikutnya adalah dengan yang kita kenal dengan customer relationship marketing ataupun CRM. Bagaimana dengan konsumen yang sudah pernah beli, konsumen yang sudah loyal, membuat akhirnya mereka terus-menerus membeli. Nah, terus-menerus membeli ini adalah pendekatannya lagi menggunakan pendekatan CRM ataupun menggunakan konsep mirip-mirip seperti funnel marketing, itu namanya hukum 20-80 gitu. Tapi kita nggak akan bahas di sini. Tapi penerapannya itu bisa sampai ke situ. Jadi sekarang industri itu mereka itu lebih fokus untuk dapat membuat konsumen yang sudah pernah beli ataupun yang sudah loyal untuk terus-menerus membeli, untuk terus meningkatkan sales mereka dibandingkan mereka mencari konsumen baru. Karena sebenarnya biaya untuk mencari konsumen baru ini lebih tinggi dibandingkan biaya untuk membuat konsumen lama untuk melakukan pembelian ataupun retensi ulang. Gitu. Contohnya ya teman-teman, kalau seperti di pemasaran kampus, berdasarkan riset yang kita lakukan, ternyata banyak orang yang adik-adiknya, anak-anaknya itu melakukan pendaftaran ke kampus tertentu itu karena rekomendasi dari kakaknya yang sudah berkuliah ataupun papa mamanya yang sudah berkuliah di kampus tersebut. Di Unpar itu masih cukup tinggi terkait itu. Kalau dulu kakaknya sudah Unpar, adiknya kemungkinan Unpar. Papanya Unpar, anaknya Unpar, adiknya Unpar, mungkin sampai Unpar family semuanya ada di satu keluarga tersebut. Nah, jadi lebih murah bagi kita untuk dapat berkomunikasi sama si konsumen ini terus dibandingkan kita menambah konsumen lagi. Ya, kita berkomunikasi baik aja sama mereka, mereka akhirnya terus menjadi marketer kita secara nggak langsung, teman-teman. Nah, penerapan Kompas itu tuh dapat sampai ke hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Nah, Pak, izin aja, Pak. Silakan, Theo. Jadi biasanya kalau Theo lagi buka media sosial itu, kadang ada iklan, dan iklan itu sering muncul, sehingga nanti Theo ada fitur yang disediakan kayak titik 3 gitu loh Pak. Nah, saya klik, itu nanti kayak
memunculkan laporan kenapa saya nggak mau melanjutkan nonton iklan itu. Nah, biasanya saya memilih bahwa iklan ini tidak bermanfaat, misalnya. Nah, kira-kira itu konsekuensi terhadap perusahaannya gimana ya, Pak? Konsekuensi pengiklannya? Betul. Nggak ada apa-apa, tidak akan disanksi apapun sama mereka, karena nah ini salah satu buah simalakama dalam perkembangan produk-produk digital. Karena begini, jadi produk digital itu kan kebanyakanlah produk-produk yang namanya freemium, bukan premium, freemium, produk yang bagus, kualitasnya tinggi tapi gratis. Seperti kita gunakan YouTube, gunakan Facebook, Instagram, semua kan gratis, kan nggak bayar sama sekali. Tapi memang akhirnya ada timbal baliknya, si perusahaan-perusahaan ini dapat menjual iklan kepada akun-akun Anda. Nah, jadi ini menjadi timbal balik, kecuali Theo melakukan pembelian untuk YouTube Premium gitu. Jadi udah pasti nggak akan ada iklan. Kalau tiba-tiba ada iklan di YouTube Premium Theo bisa melakukan pengaduan ke YouTube, nanti YouTube pasti akan melakukan tindakan. Begitu. Jadi produk digital ini membuat akhirnya kita juga mau nggak mau kita mendapatkan produk yang bagus, tapi kita juga harus dapat menerima adanya program-program penawaran iklan seperti itu. Kalau kita ngeliat sekarang di YouTube ya, itu kayaknya iklannya makin banyak ya. Semakin banyak iklan, satu video itu bisa mungkin 2-3 iklan, apalagi yang makin panjang makin banyak iklannya. Ya itu menjadi timbal balik yang mau nggak mau kita harus terima. Saya baru-baru ini menonton sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Netflix, judulnya itu adalah Hacking, The Great Hacking atau apa, saya lupa. Tapi itu judulnya itu, dia ini menceritakan mengenai bagaimana kebobrokan perusahaan informasi yang besar seperti Facebook ini terlibat dalam kecurangan pemilu di Amerika Serikat dan pada saat kampanye Inggris keluar dari Uni Eropa. Jadi ternyata secara singkat ya teman-teman, saya dapat menyimpulkan media digital ini sebetulnya adalah senjata yang dapat digunakan untuk dapat merubah tujuan dari sebuah negara bahkan. Jadi di situ dikasih tahu bahwa ternyata pada saat Trump itu menang, dia itu melakukan kecurangan karena dia mencuri data, ada sekitar 70 juta data user di Facebook. Dari 70 juta data itu, dia bisa tahu secara persis orang ini mana yang suka sama Hillary, mana yang suka sama Trump. Dari situ dia akan buat konten yang berbeda. Kalau ke Trump, dia akan buat konten sukain Trump, pilih Trump, pilih Trump, pilih Trump. Kalau ke orang yang suka sama Hillary, dia akan terus buat propaganda Hillary itu orang yang harus dipenjara, Hillary itu nggak benar, or Hillary itu begini. Terus menerus. Sehingga pada saat itu Trump menang. Nah, sebelum Trump menang, sebenarnya taktik itu sudah digunakan oleh si konsultannya untuk ke berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Jadi, di situ dilihatnya bahwa ternyata dari data yang didapatnya dari media sosial itu dapat merubah dapat merubah pemilu bahkan. Kayak kemarin Inggris keluar dari Uni Eropa, Brexit yang seperti teman-teman tahu, itu ternyata konsultannya sama, dia menggunakan database yang dia dapatkan secara ilegal untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak pengen Inggris keluar dari Uni Eropa. Jadi yang dilakukan apa? Dia hanya mempropaganda terus orang-orang yang nggak pengen Inggris keluar. Akhirnya Inggris keluar dari pada saat mereka melakukan referendum, kan akhirnya Inggris keluar dari Uni Eropa. Nah, ternyata ditemuin setelah itu terjadi ada kecurangan bahwa konsultan ini menggunakan data ilegal untuk melakukan propaganda. Jadi data-data Anda di media sosial itu ternyata sebuah data yang sekarang berada di ranah abu-abu. Dibilang privasi kita penting, tapi kita menggunakan produk yang gratis. Timbal baliknya mereka bisa menggunakan produk Anda, menggunakan data Anda. Anda nggak tahu data Anda dikasih ke siapa aja, Anda nggak tahu. Saya pernah ada menonton juga film dokumenter. Jadi dia ini adalah seorang penulis di Belanda.
dia ini menggunakan aplikasi Tinder yang aplikasi kencan itu ya. Jadi suatu saat dia penasaran, Tinder ini kok bisa tahu ya, saya itu suka sama pria yang seperti apa. Pada saat saya kesepian, kok dia tahu ya, dia ngasih notifikasi ke saya. Dia penasaran, kok Tinder ini bisa tahu ya. Akhirnya dia bikin surat ke Tinder, saya pengen semua data saya ditarik dari Tinder dan kirimkan ke saya data apa saja yang sudah pernah Anda ambil dari akun saya. Jadi dia buat itu, dia terus email, awalnya nggak digubris, akhirnya lama-lama setelah berbulan-bulan, akhirnya Tinder mengirimkan printout dari data si wanita ini di aplikasi Tinder. Nah, ternyata itu ada 800 halaman, teman-teman. Dia ngasih tahu, ada 800 halaman data Tinder mengenai saya. Katanya begitu, dikasih 800 halaman benar-benar. Di situ dia dapat datanya dari mana? Dia dapat data dari email Anda, dia dapat data dari likes Anda, dia dapat data dari pencarian Anda. Semua hal dia tahu tentang Anda. Bahkan mungkin Anda tidak tahu, dia tahu tentang Anda. Jadi seperti itulah pada saat ini kehidupan kita, teman-teman. Jadi kalau kita sudah pernah berhubung sama internet, ya data kita sudah sebenarnya semua orang sudah tahu tentang privasi kita. Jadi inilah salah satu menjadi daerah abu-abu mengenai tadi yang privasi ataupun masalah iklan dan lain-lain, Theo. Itu mungkin Theo dapat iklan yang Theo nggak inginkan. Kalau Theo sudah sempat searching, itu iklan yang sama bisa terus-terusan muncul di depan Theo. Sampai Theo akhirnya melakukan pembelian. Nah, seperti itulah komunikasi yang terjadi di media digital. Begitu. Terima kasih, Theo. Terima kasih, Pak. Yuk. Kalau dari nonton YouTube channel, misalnya Rans Family, nah kan suka ada iklan. Kalau kita sebagai penonton skip iklan itu, berarti Rans nggak maksimalkah pendapatannya dibanding kalau kita sebagai penonton nggak skip iklan. Oke. Jadi pertanyaannya dari Vero. Nah, jadi di YouTube itu, teman-teman, YouTube tuh ada beberapa tipe iklan. Tipe iklan yang paling, yang pertama misalkan, iklannya berupa banner. Banner ini bisa Anda temukan pada saat Anda buka YouTube kan biasa ada banner tuh di atas, kalau nggak banner di kanan, ada poster, ada apa, tinggal klik, itu salah satunya. Lalu ada video namanya in-stream video, in-stream. Jadi pada saat video diputar ada video iklan. Nah itu video yang sering kita temukan pada saat kita memutar video, apakah di awal, di tengah, ataupun di akhirnya. Nama itu in-stream video. Nah, video-video in-stream itu sifatnya itu mereka itu si pengiklan membayar kalau si poster tadi yang banner tadi itu dia membayar kalau orang ngeklik, atau bisa juga berapa kali muncul per 1000 misalnya, 1000 muncul, 1000 kali muncul itu bayarnya berapa. Jadi tipe pembayaran bisa berbeda, bisa based on klik, bisa based on view. Nah begitu juga di in-stream. Di in-stream ini penerapannya bisa based on click ataupun based on view. Tapi kebanyakan itu adalah based on view. Nah, based on view ini bisa dibuat lagi berbeda-beda macam produknya. Produknya si YouTube ini ada iklan yang sampai dengan 15 detik atau 30 detik Anda nggak bisa nge-skip. Itu ada ya, iklan yang seperti itu. Anda nggak bisa nge-skip sampai dengan 15 atau 30 detik. Atau bahkan ada iklan yang sampai iklan itu habis, Anda nggak bisa nge-skip. Itu ada. Nah, bayaran ini lebih mahal dibandingkan iklan yang bisa Anda skip. Tapi apakah pada saat Anda nonton di YouTube channel tertentu, Anda nge-skip videonya itu mengurangi pendapatan mereka? Tidak sama sekali. Karena si pengiklan tersebut dapat bayar based on click ataupun based on view. Rata-rata tuh based on view. Jadi walaupun Anda cuma melihat berapa detik langsung Anda nge-skip, sebenarnya si pengiklan tadi sudah membayar ke YouTube, dan dari YouTube sudah membagi ke Rans. Jadi iklan tersebut walaupun Anda skip itu nggak akan mengurangi pendapatan mereka, teman-teman. Jadi begitulah dinamika permainan iklan di
di digital media. Di YouTube itu dia punya banyak sekali produk iklan, jadi bukan hanya satu macam. Begitu juga di Instagram, begitu juga di Facebook. Begitu, teman-teman. Jadi kalau Anda nge-skip juga iklan-iklannya, Ranch Family tetap mendapatkan miliaran dari per bulannya. Gitu, jadi nggak masalah.